Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Ini bab pertama. Sebelumnya itu adalah materi-materi tentang pengantar dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi sesuai dengan yang ada di buku kalian. Ya, kemarin itu pengantar. Nah, sekarang kita masuk pada materinya. Ada yang hafal ini? Ya, ini adalah Pancasila. Kita mempelajarinya dari kitab sebelum sekolah. Udah belajar tentang Pancasila dan semuanya sudah kita hafal. Isinya sudah kita hafal. Nah, kita akan mengupas satu persatu dari materi-materi ini. Yang pertama adalah nilai dasar dalam silap. Sebagai rakyat Indonesia, Pancasila pada dasarnya adalah kesepakatan kita, MOU kita dengan pendiri negara. Jadi kita ini bersampaikan kemarin bahwa sebuah negara itu tidak akan pernah berdiri tanpa ada kesepakatan. Salah satu poin dari berdirinya negara adalah kesepakatan antara masyarakatnya, sehingga dia memiliki pemikiran yang satu, perasaan yang satu, serta tujuan yang satu. Nah, kesepakatan itu di dalam bangsa Indonesia disebut sebagai Pancasila. Kesepakatan itu di dalam bangsa Indonesia disebut sebagai Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini adalah pondasi dasar. Apabila rakyat Indonesia saat ini tidak mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti wajib dia untuk diadili, dihukum, atau bahkan diusir dari Indonesia, karena dia tidak mengakui dasar pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai orang yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, selayaknya kita untuk menjalankan ajaran agama kita. Ya, jadi kita sebagai orang yang beragama yang mengakui bahwa kita bersepakat bahwa kita tuh harus memiliki ketuhanan. Negara tidak akan bisa berkah tanpa ada ketuhanan. Makanya setelah kita meyakini bahwa kita harus taat. Setelah kita taat, yang Kristen menjalankan kekristenannya, yang Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha, Islam, semuanya menjalankan agamanya secara kafah, secara menyeluruh. Tidak boleh ada dipenggal-penggal. Semua ajarannya wajib diamalkan, karena dia pasti ada di dalam ajaran agama. Dan apabila kita sudah bersepakat dengan ajaran agama, maka kita wajib menjalankannya, menerapkan ajaran agama tersebut, ya, secara sempurna. Kemudian berikutnya ada mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai ajaran agama kepada orang lain. Ketika kita sudah meyakini dan menerapkan ajaran agama kita, kemudian kita tidak boleh untuk melarang, untuk mengganggu proses peribadatan orang lain. Tidak boleh. Bahwa konsep dari kita berketuhanan adalah pluralitas. Apa itu pluralitas? Pluralitas itu adalah aktivitas yang dilakukan adalah kita tidak mengganggu ajaran orang lain, kita tidak mengganggu ajaran orang lain, kita tidak menyusahkan ajaran orang lain, kita tidak menghina ajaran orang lain. Itu pluralitas. Jadi jangan sekali-kali kita mengejek agama orang lain. Di dalam dunia ini ada konsep namanya hak dan kewajiban. Kewajiban kita harus menjaga marwah agama orang, bukan menjaga marwah sih, tidak boleh mengganggu lah, tidak boleh mengurusi agama orang lain. Itu kewajiban kita. Sedangkan hak kita adalah tidak diganggu oleh orang lain. Itu ya, kewajiban kita menjaga agama, tidak mengganggu orang lain, agama orang lain.
Bukan, ingat, pluralitas bukan ikut campur atau atau mengikuti prosesi ajaran agama orang lain ya. Ini jangan keblinger. Ingat, jangan keblinger. Ketika mendengar kata pluralitas, kita tidak boleh mengganggu agama orang lain, tidak boleh merusak agama orang lain, tapi dan juga kita tidak boleh ikut dalam prosesi ajaran agama orang lain. Ingat itu. Konsep pluralitas yang salah adalah kita menjaga gereja, kita menjaga itu salah. Konsep pluralitas itu salah. Konsep pluralitas secara hakiki, secara kebahasaan adalah bukan secara kebahasaan, secara hakikat. Kalau pluralitas kan persamaan hak artinya. Tapi secara hakikat pluralitas itu adalah tidak boleh mengganggu, mengacaukan, merusak agama orang lain. Tapi kita tidak boleh ikut dalam prosesi ajaran itu. Ingat, kalau menjaga gereja kan kita ikut. Itu tidak boleh. Tapi kita tidak mengganggu, kita memberi kejaminan, saya tidak mengganggu itu. Tapi kami tidak bisa ikut-ikut serta dalam prosesi ajaran itu. Ya, ingat, pluralitas jangan keblinger. Jangan salah paham, jangan salah penafsiran. Pluralitas adalah cukup tidak mengganggu dan tidak ikut dalam proses, dan juga kita memiliki kewajiban dan hak kita adalah tidak diganggu. Ya, itu dia. Pertama, mengakui dan memberi kebebasan. Berikutnya adalah tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita tidak boleh, baik itu kita ataupun orang lain. Jadi orang lain nggak boleh memaksakan ajaran agamanya kepada kita. Kalau ada orang yang seperti itu, laporkan saja. Dia tidak bersepakat dengan Pancasila berarti. Ya, laporkan saja. Apabila ada orang yang memaksakan agama kepada kita, laporkan saja. Karena secara prinsip kita tidak boleh memaksakan dan juga kita tidak boleh dipaksa. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban kita tidak boleh memaksa, hak kita tidak boleh dipaksa. Dan itu adalah konsep dari ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dari konsep itu kita bisa pahami bahwa nilai-nilai dasar pertama adalah pondasi, adalah kenapa ditaruh di pertama, karena dia adalah titik tolak dari pemahaman bangsa itu. Jadi kalau dia sudah tidak punya agama, dia tidak mungkin berkeadilan sosial, dia tidak mungkin berkemanusiaan, tidak mungkin. Karena dari yang pertama saja, konsep ketuhanan saja dia tidak bersepakat, apalagi berkemanusiaan yang adil dan beradab, itu tidak akan mungkin didapat. Karena orang yang berketuhanan, ingat, orang yang berketuhanan pasti dia punya keadilan, punya kemanusiaan, pasti punya persatuan, pasti. Orang yang tidak punya agama, dia tidak akan punya itu. Maka tidak boleh ada orang yang tidak beragama di Indonesia. Semuanya harus punya agama, apapun itu. Oke, berikutnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adalah kesadaran berperilaku sesuai nilai-nilai moral, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia berkaitan dengan nilai-nilai moral dan hati nurani. Semuanya ada di ketuhanan yang Maha Esa tadi. Di poin pertama itu adalah titik tolak. Kenapa bisa bilang titik tolak? Karena begitu, karena dia adalah pondasi awal. Kalau dia berketuhanan, pasti dia memiliki nilai-nilai moral dan hati nurani. Makanya di dalam Pancasila itu tidak boleh dihilangkan, itu adalah poin pertama. Walaupun sila yang lain itu ditiadakan, kalau dia punya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka dia pasti memiliki nilai-nilai moral dan hati nurani. Dia pasti punya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Bagaimana tidak? Di dalam ajaran agama kita membunuh satu orang manusia itu saja, itu dosanya sangat besar. Membunuh satu nyawa itu saja, itu dosanya sangat besar. Bahkan ketika kita berperang, berjihad, tumbuhan itu tidak boleh hancur. Begitu kita terhadap tumbuhan saja kita punya hak asasi tumbuhan, apalagi manusia. Kita pasti menghormati dan menghargai hak asasi manusia.
Itu sebagai Islam saja, mungkin agama lain juga sama. Nggak tahu saya. Nah itu. Jadi terhadap orang yang memiliki ketuhanan yang maha esa, dia pasti punya sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan. Oke. Seperti kita lihat kemarin di Rohingya. Di Rohingya itu kan dibantai habis-habisan tuh. Yang memberi dukungan terhadap pembebasan Rohingya itu bukan hanya Islam saja. Ada Konghucu, ada Buddha, Katolik, semua menghujat, semua tidak sepakat dengan konsep pembantaian itu. Artinya orang yang punya agama itu pasti mencintai atas dasar kemanusiaan. Sampai ada meme kalau di Palestina juga seperti itu. Sampai ada meme seperti ini. Yang membebaskan Palestina itu tidak harus orang beragama, cukup menjadi manusia saja. Karena pembantaian sangat luar biasa itu. Itulah mendorong orang-orang Muslim, orang-orang non-Muslim semua juga memberikan dukungan buat pembebasan Palestina itu. Nah, ini ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, ada sila dasar ketiga, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Persatuan, menghormati perbedaan masyarakat, menjalin kerjasama dan gotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persatuan bangsa dan lain sebagainya, itu ada di dalam sila pertama sebenarnya. Rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Rela berkorban. Umat Muslim, umat beragama, ketika ada penjajah masuk ke dalam Indonesia, merongrong Indonesia untuk menghancurkan kebersamaan Indonesia, semuanya pasti punya tekad yang sama, kebebasan itu. Bahkan ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam itu, ulama-ulama yang saat ini ada di TV, yang dikatakan dia radikalis, dikatakan dia anti Pancasila, sebenarnya karena dia memiliki ketuhanan yang sangat kuat. Ulama-ulama itu memiliki ketuhanan yang sangat kuat. Artinya prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu sangat kuat dia pegang. Maka dia tidak mungkin rela ketika ada penjajah masuk ke Indonesia saat ini, tidak akan mungkin dia diam. Bahkan di bangsa Indonesia saat ini bersuara karena mereka mencium bau aroma-aroma aroma perongrong di dalam bangsa Indonesia. Mereka mencium bahwa ada perongrong, ada orang yang culas, ada orang licik di dalam tubuh bangsa Indonesia itu sendiri. Dan orang itu bercampur baur di dalam pemerintahan. Itulah sebenarnya mereka ini bukan untuk membela mereka bersuara, mereka menentang, mereka mengkritik itu bukan untuk menghancurkan Indonesia. Karena mereka sadar ada perongrong, ada perusak di dalam tubuh bangsa Indonesia itu. Mereka tahu. Karena itu mereka bersuara. Kalau itu bukan karena kepentingan bangsa dan negara, mereka ngapain ngomong? Karena kita sebagai Muslim wajib untuk membela agama kita, wajib untuk membela bangsa kita, itu wajib kita membela bangsa, itu wajib hukumnya. Ya, jangan diragukan lagi ulama-ulama itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya rakyat Indonesia memegang teguh kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Demokrasi dalam politik, ekonomi dan sosial. Musyawarah untuk mufakat, menghormati keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama. Ini konsep dasar dalam bernegara. Konsep dasar kita dalam bernegara, letak dasar kita bahwa kita adalah Indonesia memegang kedaulatan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Berarti itu konsepnya. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita kemudian demokrasi. Ingat, demokrasi adalah sistem politiknya.
Oke, demokrasi adalah sistem politik, ekonomi, dan sosialnya. Ingat, demokrasi adalah konsep dasar dalam berpolitik, ekonomi, dan sosial. Semuanya bersumber dari demokrasi, oke? Kemudian musyawarah, mufakat. Ini semua konsep ini, pertanyaannya adalah, semuanya sudah dijalankan. Apakah rakyat Indonesia sekarang berdaulat? Kalau rakyat Indonesia sekarang berdaulat, pertanyaannya adalah, ketika ada proses demonstrasi dan lain sebagainya, argumen-argumen masyarakat, apakah pernah dijawab oleh pemerintah? Apabila itu ada, berarti kita sedang berdaulat. Apabila tidak ada, berarti kita belum daulat. Sila keempat ini masih kita pertanyakan, kemana larinya? Ketika kita sudah bersepakat bahwa kita tuh harus berdaulat dalam berakyat, rakyat harus berdaulat. Sekarang berdaulat di bidang apa? Berdaulat di bidang pangan. Bagaimana pangan kita? Berdaulat di bidang pangan. Apakah pangan kita sudah surplus? Sekarang berdaulat di bidang ekonomi. Apakah ekonomi kita stabil? Faktanya ekonomi kita makin merosot ke bawah. Fakta, utang kita bertambah. Fakta, pemerintah gagal menangani pandemi. Apakah rakyat berdaulat? Nah, sekarang pertanyaan seperti itu. Apakah kita sebagai rakyatlah yang merasakannya, yang menjawabnya itu kita sebagai masyarakat? Apakah sudah atau tidak? Kalau tidak, berarti kita masih belum atau kehilangan nilai dari sila keempat. Kemudian musyawarah mufakat. Apakah rakyat Indonesia pernah di dalam konsep DPR-nya pernah mengajak musyawarah rakyat? Yang musyawarahkan mereka. Yang membawa yang nilai-nilai yang mereka bawa itu mungkin apakah sudah sesuai dengan konsep kita? Apakah sesuai dengan argumen kita? Nah, itu tinggal kita jawab. Apakah sudah dijalankan? Melaksanakan keputusan bersama. Berarti semua keputusan itu dilakukan bersama. Yang kacaunya, ada pernah timbul keputusan yang tiba-tiba keputusan sepihak. Apakah ada? Jika ada, ya kita sendiri yang menjawabnya. Bangsa dan negara. Dan sebagai pemuda, kita harus memikirkan itu. Dan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah sudah semua? Apakah kita mendapatkan sesuatu yang menjadi hak kita? Keadilan mendapatkan sesuai haknya. Hak kita apa? Kewajiban kita apa? Hak kita adalah mendapatkan keadilan hukum. Apa kita sudah mendapatkan keadilan hukum? Adil terhadap sesama. Apakah adil? Konsep hukum sekarang apakah sudah adil? Sekarang pertanyaannya, yang tidak Pancasilais adalah orang yang tidak menjalankan atau tidak menerapkan konsep kelima sila tadi. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang tidak Pancasilais? Siapa? Jawabannya kita sendiri yang menjawab. Oke? Jawabannya ada pada kita sendiri. Apakah kita sudah Pancasilais? Kalau kita sudah Pancasilais, berarti kita sudah mempunyai ketuhanan. Kita menerapkan sistem ketuhanan kita. Kita sudah kapah menjalankan agama kita, menyeluruh menjalankan agama kita. Berarti dia sudah Pancasilais. Apabila dia sudah punya sikap berkeadilan, menghargai hak asasi manusia, rela membela negaranya, kemudian apakah dia mendapatkan keadilan? Pancasila. Oke? Kelima konsep ini harus kita renungi, harus benar-benar kita jalankan. Kalau sebagai seorang rakyat, seorang masyarakat, kita tidak mematuhi konsep ini, maka bahaya. Kita bukan orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia, kita harus menerapkan 5 dasar ini. Kalau kita orang Indonesia, kita harus menerapkan 5 sila ini. Karena 5 sila ini harus ada, dan kita harus mendapatkan
Kalau tidak ada, kita harus bergerak untuk menuntutnya. Pergerakan apa? Boleh kalian bikin karya tulis, boleh kalian bikin apa, terserah lah, sesuai dengan kemampuan kita. Kita menuntut hak kita menuntut kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Menerapkan 5 sila ini dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh saling caci mencaci. Kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghormati. Itu sudah dilakukan. Tinggal kita mendapatkan keadilan hak kita. Apa kita sudah berkeadilan? Apakah kita sudah berdaulat? Itu pertanyaan berikutnya. Oke? Ini materi PKN kita, bab pertama. Masih banyak lagi bab yang belum kita sampaikan karena waktunya sudah lewat dari 20 menit. Karena YouTube akan lama menguploadnya nanti ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Misal akhiri, wassalamualaikum.